Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua. Kita langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu adalah BBCA. Nah, untuk BBCA hari ini masih belum berhasil menembus 8.850-nya nih. Nah, ini kalau misalkan hari ini ternyata doji ya, 8.000 di 8.825. Kalau misalkan besok dia merah, kalau selama merahnya ini nggak tembus dari harga 8.750, harusnya masih aman. Tapi kalau misalkan nggak kejadian ya, ternyata dia masih bisa lanjut ya menembus 8.850, targetnya kembali ke target sebelumnya ya, atau yang sama ya, ke 9.300. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah BNGA. Nah, untuk BNGA ini hari ini volume juga mengalami kenaikan lagi, sudah sempat breakout resistance 1235, tapi sayangnya nggak bertahan di atasnya. Tapi bagusnya adalah dia bertahan di atas 1225. Ada kemungkinan dia lanjut ya, kalau misalkan posisinya seperti ini, mudah-mudahan bisa menuju ke target berikutnya, yaitu sekitar di harga 1.400-an ya. Semoga kita lihat aja apakah untuk BNGA bisa menuju ke 1.400 atau enggak. Mudah-mudahan ya, kita doakan aja. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah BBNI. Nah, untuk BBNI masih terus nanjak ya, walaupun pelan-pelan tapi terus nanjak. Nah, ini kalau misalkan BBNI lanjut dan bisa menembus 9.600, targetnya adalah ke 9.800 dan 9.900. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Bank Danamon. Nah, untuk Bank Danamon atau BDMN, hari ini dia terkoreksi 0,3% ya. Nah, untuk Bank Danamon sendiri ini masih bertahan di atas support ya, di atas support 2.870 yang sebelum menjadi resisten. Mudah-mudahan masih bertahan terus ya di atas 2.870-nya. Kalau selama masih bertahan masih oke. Targetnya masih sama di 3.020 dan 3.110. Selanjutnya adalah BKSW. Nah, BKSW hari ini akhirnya bisa breakout ya dan bertahan di atas top box atau di atas harga 100-nya. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi besok ya. Targetnya adalah di 104 ya. Di 104. Kalau ditembus 104-nya masih ada target resisten, yaitu di 109. Nah, kita tinggal lihat apakah berhasil menuju 109 atau enggak untuk BKSW. Tapi BKSW biasanya kalau udah jalan suka kencang ya, jadi diperhatikan aja. Kalau misalkan ternyata 104, 109 ditembus, ya mudah-mudahan bisa lebih juga, mudah-mudahan. Kalau target tertingginya untuk saat ini kita pakai 120 pun nggak apa-apa ya. Kita lihat apakah 109 ditembus menuju 120, kita lihat di perdagangan minggu ini. Oh ya, tunggu. Kalau misalkan ternyata nggak lanjut ya, nah, misalkan dia koreksi ya, selama koreksinya atau dia masih bertahan di atas harga 100 sampai dengan penutupan ya, ini masih oke untuk hold buat teman-teman yang sudah masuk. Selanjutnya adalah BBTN. Nah, untuk BBTN hari ini sempat tembus top boxnya ya di harga 1.395. Tapi sayangnya tidak bertahan di atasnya. Tapi masih oke untuk saat ini selama dia nggak tembus bottom box di 1.350. Mudah-mudahan bisa dilanjutin besok ya, ditembusin ya. Kalau misalkan 1.395-nya ditembus, masih ada resisten di 1.425 dan 1.430. Targetnya di berapa? Masih di 1.485. Selanjutnya adalah Elite. Akhirnya hari ini Elite breakout ya di sesi 2, 148. Targetnya belum kena ya di 162. Mudah-mudahan besok dilanjut. Kalau 162 tembus, 169 nanti ditembus, mudah-mudahan. Kalau untuk target tertingginya sendiri adalah di harga tertingginya di dia, yaitu adalah di 197. Mudah-mudahan juga bisa ditembus ya 197-nya. Kita doakan aja.
Selanjutnya adalah Avia. Avia setelah terkoreksi lalu doji di hari Selasa hari ini kembali menguat 1,5%. Mudah-mudahan besok bisa lanjut naik lagi ya. Kalau naik lagi di atas harga 665 dan bisa bertahan di atasnya, ini akan sangat bagus. Jadi dipantau aja. Kalau misalkan dia sudah bertahan di atas 665, mudah-mudahan bisa lanjut untuk menembus resisten 685 menuju target di 705 dulu untuk saat ini. Kalau misalkan udah ditembus 705, next targetnya adalah di 735. Selanjutnya adalah Unilever. Unilever breakout ya 4.780-nya dan sudah sebetulnya udah 3 hari nih karena memang nggak sempat kepantau kemarin karena juga saya nggak bikin kontennya. Nah ini kalau misalkan lanjut targetnya masih sama ya, masih di 5.200 dulu. Tapi kalau misalkan masih mau lanjut lagi, mudah-mudahan bisa ke 5.400an ya untuk Unilever. Selanjutnya adalah SNLK. SNLK posisinya masih bertahan di atas support 820. Nah ini kalau misalkan SNLK besok lanjut menembus 840, targetnya masih sama ya di 1015. Mudah-mudahan kena. Next adalah Same. Nah Same hari ini menguat lagi 1,9%, tapi volumenya nggak terlalu besar ya. Mudah-mudahan besok lanjut. Kalau misalkan lanjut, harapannya dia bisa breakout 328-nya ya. Ini kalau misalkan dia bisa tembus dan bertahan di atas 328 akan sangat bagus. Target berikutnya adalah di 358. Selanjutnya adalah Wood. Wood masih lancar. Nah, targetnya di 396 belum kena. Mudah-mudahan besok sudah bisa kena. Ini udah kita bahas dari jauh-jauh hari ya, dari mulai tanggal 17 Januarian sampai 19 Januari ini udah kita bahas. Akhirnya berhasil breakout. Nah, ini ternyata kalau misalkan sudah kena target di 396 ya. Kalau misalkan masih mau lanjut, ya target berikutnya ada di harga 416. Tapi kalau misalkan dia koreksi ya, kalau masih selama dia atas harga 386, harusnya masih ada kemungkinan dia akan lanjut lagi. Tapi kalau ternyata di perdagangan besok dia cukup kuat naiknya untuk menembus 396, mudah-mudahan bisa langsung kena target di 416-nya. Selanjutnya adalah Pegas. Pegas hari ini koreksi 0,6%, tapi masih boleh dipantau untuk minggu ini dan minggu depan ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout. Nah, untuk top box atau resisten ada di 1635. Kalau misalkan tembus, target terdekatnya adalah di 1700 dulu. Kalau 1700 yang ditembus juga, target berikutnya adalah di 1785. Selanjutnya adalah Suli. Suli hari ini kuat ya, naik 11,11%. Next target kalau dia lanjut ada di top boxnya atau resisten 178 ya. Ini berarti lumayan ya secara persentase, kita lihat aja. Tapi saham ini kurang liquid, jadi alokasi dana juga mesti diperhatikan ya kalau misalkan dia lanjut. Nah ini untuk Suli sendiri sudah cukup panjang ya sideways-nya, mudah-mudahan bisa naik cukup kuat lagi. Kalau misalkan 178 tembus, mudah-mudahan target harga 210-nya juga kena. Ini juga masih ada resisten di 228. Next adalah BRPT. BRPT hari ini closingnya sangat bagus ya. Close di atas harga, sebentar untuk targetnya saya hapus dulu yang sudah ditembus. Close di atas harga 885. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut menembus 870-nya, next target adalah di 890 ya untuk BRPT. Nah, ini masih ada target-target selanjutnya, tapi kalau misalkan udah tembus 890-nya, mudah-mudahan bisa ke 970-an ya untuk BRPT. Lanjut adalah Wapo. Wapo masih bertahan ya di atas support 228 ya, yang sebelum menjadi top boxnya. Nah ini untuk Wapo sendiri, kalau misalkan dia masih mau lanjut ya, ini dia harus tembusin dulu previous high-nya dia kemarin, atau top boxnya resisten terdekat ya di 246. 246 tembus, target 254 dan resisten 268. Kalau tembus juga mudah-mudahan bisa ke 296.
Selanjutnya adalah Emior. Emior kembali menguat lagi ya. Setelah di hari Senin ini cukup dalam 4,8% koreksinya. Tapi kembali menguat lagi hari Selasa dan hari Rabu ini. Nah ini kalau masih mau lanjut targetnya belum kena ya 2530 dan 2620. Tapi dia harus lewatin dulu resisten sebelumnya yaitu di 2510. Sudah boleh dipantau lagi ya buat MIR yang belum punya juga masih bisa masuk kalau misalkan ternyata besok kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah Good. Good masih bertahan di atas stop box 480. Ini boleh diperhatikan juga kalau dia lanjut ya. Targetnya di 504. Kalau masih ditembus masih ada target berikutnya di 526 dan 556. Selanjutnya adalah PMMP. Nah, untuk PMMP hari ini menguat terbatas ya 0,5%. Nah, ini makin sempit pergerakannya. Untuk resistennya sendiri cukup kuat adalah di 364. Hari ini cuma dicolek aja, nggak ditembus. Dan juga supportnya juga mudah-mudahan kuat nih 354-nya. Nah, kalau misalkan ditembus 364 masih ada resisten 374, target masih sama di 410. Selanjutnya adalah nasi. Nggak pakai uduk ya atau nggak pakai kuning. Kalau itu buat dimakan. Nah, kalau untuk nasi, kalau misalkan besok lanjut ya, menembus 105, targetnya di 111. Kalau 111 juga ditembus, next targetnya ada di 124. Nah, ini nasi kalau udah jalan juga cukup kuat ya. Tinggal dilihat apakah besok nasinya jadi nasi uduk atau jadi nasi bakar. Kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan teman-teman juga bisa profit dari saham ini. Oh ya, alokasi dana diperhatikan, saham ini tidak terlalu liquid. Selanjutnya adalah CMRY. CMRY masih lanjut ya, hari ini breakout lagi, luar biasa. 5080 ditembus, targetnya belum kena ya di 5350. Mudah-mudahan teman-teman yang masuk yang sudah saya infokan dari tanggal 17 Januarian masih hold sampai saat ini. Mudah-mudahan makin profitnya makin lumayan ya di CMRY. Selanjutnya adalah Cevin. Nah, Cevin ini sebelumnya juga sudah kita bahas ya di hari Senin kalau nggak salah nih videonya sudah saya buatkan. Hari ini berhasil breakout ya 328 dan juga resisten 334 sudah sempat ditembus tapi nggak bertahan di atasnya, close persis di resisten 334. Target masih sama ya, masih di 350 untuk Cevin. Untuk saham berikutnya adalah Jcon. Jcon juga masih bertahan di previous stop box atau di atas 139 ya. Nah ini masih ada resisten 147. Kalau misalkan dia lanjut menembus 147, targetnya adalah di 152. Kalau tembus, next target ada di 158 dan 165. Mudah-mudahan kena ya untuk Jcon. Saham berikutnya adalah Becip. Nah untuk Becip memang volumenya belum besar ya, masih malu-malu. Tapi dia masih cukup kuat ya, bertahan di atas 67 ya untuk supportnya. Nah, 67 dan 66 nih mudah-mudahan cukup kuat menahan Becip ya. Nah ini di hari Selasa kemarin sudah sempat nyolek resisten 72 ya, tapi nggak ditembus. Nah ini kalau misalkan ternyata besok lanjut ya, menembus 72, harapannya sih bisa closing di atas 73 ya. Nah tapi kalau ternyata naiknya cukup kencang ya, mudah-mudahan bisa ke 77. Selanjutnya adalah ACE. Nah untuk ACE masih sideways ya. Nah ini untuk resisten dia ada di 510, 520 ya. Targetnya 528 sebetulnya. Tapi kalau misalkan dia nggak sanggup ke atas, kemungkinan dia akan pullback dulu ke bawah ya. Misalkan dia turun dulu ke area 476. Mungkin mudah-mudahan bisa mantul di situ, tapi kalau ternyata dia kuat bisa tembus 510, 520 atau bahkan bisa menembus 528 ya. Ya targetnya masih sama sebetulnya, masih di 540 dan 544 ya. Ini target-targetnya. Ya kita lihat aja kalau dia berhasil menembus sekitar 520 atau 526 ya. Nah, masih sideways, jadi untuk saat ini S masih volume juga belum terlalu besar,
mungkin yang sudah punya atau sudah masuk waktu uh, di tanggal 26 Januari, sabar-sabar dulu aja ya. Semoga dia nggak turun atau nggak tembus dari harga 486. Kalau misalkan dia turun ke bawah 486, ya, yang belum punya jangan masuk dulu. Yang sudah punya pun masih boleh hold dulu ya. Mana tahu dia bisa mantul di area harga sekitar 480-an. Tapi kalau misalkan dia tembus 480-nya, ini mesti hati-hati. Saya tandain dulu ya. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Ken. Nah, Ken hari ini closingnya bagus, menguat 1,8%. Ini boleh dipantau pergerakannya ya beberapa hari ke depan. Memang volumenya belum terlalu besar ya untuk Ken, masih malu-malu volumenya. Dan hari Selasa kemarin ya ini sempat turun, bahkan sempat menembus 525. Sepertinya banyak yang kena auto SL ya. Jadi sahamnya sempat turun anjlok, tapi untungnya dia kembali menguat lagi, closing di atas 530 ya. Dan hari ini kembali menguat, close di harga 550. Nah ini kalau lanjut kalau lanjut ini target sementara adalah di top boxnya dulu di harga 580. Tapi kalau misalkan top boxnya atau 580-nya ditembus, target berikutnya adalah di 620 dulu ya untuk Ken. Selanjutnya adalah MLPL. MLPL masih terpantau sideways, naik turun. Belum menembus 112-nya ya. Nah, ini masih boleh dipantau terus kalau dia berhasil breakout 112 ya. Kalau misalkan dia tembus 112-nya, targetnya adalah di 121 dulu ya untuk MLPL. Begitu juga MPPA. Nah, untuk MPPA juga masih malu-malu. Ini juga masih boleh dipantau kalau dia berhasil breakout 144. Target terdekat 149 dan 160 dulu untuk saat ini. Saham berikutnya adalah MNCN. MNCN hari ini masih doji ya di harga 705. Nah ini masih boleh dipantau kalau dia selama dia masih bertahan di atas harga 695. Nah ini cukup kuat sepertinya 695 untuk menahan ya. Tapi kalau misalkan dia tembus 695 ya jangan masuk dulu. Harapannya sih bisa menghijau atau bahkan bisa breakout 730 ya untuk MNCN. Nah kalau misalkan dia tembus 730, targetnya adalah 750 dan 760. Selanjutnya adalah BP. BP padahal hari ini sudah sempat breakout 183 tapi nggak bertahan di atasnya dan ditutup doji di harga 180. Nah ini kalau misalkan besok dia koreksi, kalau koreksinya nggak menembus harga 175 ya, harusnya masih aman. Tapi kalau misalkan tembus 175 ini sudah mesti hati-hati, takutnya dia lanjut turun ke bawah ya. Tapi kalau ternyata besok kembali menghijau lagi, bergerak lagi di atas 183, mudah-mudahan sih target 192-nya bisa kena ya untuk BP. Selanjutnya adalah TPIA. TPIA ini semakin menyempit pergerakannya. Ini boleh dipantau kalau dia breakout 2350-nya. Masih ada target resisten di 2380 dan target selanjutnya ada di 2490. Selanjutnya adalah AGI. AGI sudah 2 hari ini ya menguat. Hari ini kembali menguat lagi 3,4%. Ini kalau misalkan lanjut ya, kalau teman-teman mau ambil posisi AGI, kalau misalkan AGI besok menghijau lagi, target terdekatnya di 2040 dulu ya. Kalau misalkan 2040-nya ditembus dan top box-nya ditembus, ini targetnya agak jauh ya, sekitar di harga 2270. Next adalah LP. LP ini banyak rambutnya ya. Jadi mesti agak teman-teman biar nggak kaget. Ini banyak rambutnya, kadang bergerak ke atas dulu, kadang ke bawah dulu. Nah tapi untuk posisi saat ini dia sepertinya sudah sangat kuat bertahannya di atas 204. Berapa kali dicoba
Nah, hari ini kembali menguat 0,9%. Ini boleh dipantau besok kalau dia breakout 210. Targetnya 216 dan 220 ya. Hari ini juga volumenya mengalami kenaikan lagi. Selanjutnya adalah JPFA. JPFA ini mau mencoba breakout ya 1380. Sebelumnya sudah sempat breakout nih 2 kali tapi gagal. Nah, ini apakah besok JPFA bisa tembus 1380-nya? Kalau bisa tembus 1380-nya, target berikutnya adalah di 1415 dan 1480. Dan saham yang terakhir adalah STAA. STAA ini juga sudah mulai ada penguatan. Mudah-mudahan sih besok lanjut ya. Tapi kalau misalkan dia nggak lanjut, dia turun lagi, jangan masuk dulu. Nah, ini area support paling kuatnya ada di 990 ya. Kalau teman-teman perhatikan ini berapa kali coba, mantul terus. Nah, tapi kalau misalkan ternyata ditembus, mudah-mudahan 1040 juga ditembus, 1500 ditembus, targetnya adalah di 1080 ya. Kalau misalkan untuk STA ini. Nah, kalau misalkan 3 resisten ini ditembus akan sangat bagus lagi. Oke, mungkin sampai di STAA ya untuk video part kedua dan juga video part terakhir. Memang nggak terlalu banyak yang akan saya bahas hari ini. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua untuk menentukan pilihan. Dan sampai ketemu lagi besok. Dan buat teman-teman yang baru nonton atau yang sudah nonton, jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.